dongeng dan juga legenda. Nah, dongeng itu tidak punya autograf atau sumber aslinya, nggak punya dongeng. Nah, begitu juga dengan legenda. Legenda itu adalah konon katanya hasil karangan atau hasil yang dikira-kira itu ada. Kemudian itu dituliskan menjadi sebuah karya. Maka karya itu bisa dikatakan autografannya dari sepembuat karya itu. Nah, kalau kita bicara tentang autograf dari Bible, kalian tuh tidak punya. Karena apa? Contoh ya, kalian nggak usah ke PBB. Asumsi uni aja kan. Diam dulu. Enggak, ini kalau memang apa yang saya sampaikan ini bukan tidak ilmiah, Anda bisa bantah dengan argumen yang berdalil, bukan berdalih. Ya, ingat ya, sesuatu itu yang tidak dianggap fakta sejarah itu dongeng, legenda, mitos, sama satu lagi itu gibah, hoax atau berita palsu. Nah, Islam itu punya metode namanya apa? Kami itu punya ilmu riwayat, punya ilmu rijal atau ilmu periwayat, ilmu sanad dan ilmu ada, kita punya musnadnya. Maksudnya apa? Islam itu ketika mendapatkan satu informasi dan informasi itu dikatakan bersumber dari tokoh kami seperti nabi kami. Nah, itu harus ada minimal berapa orang yang meriwayatkannya, mendengarnya. Nggak boleh cuma satu orang aja. Bahkan orang yang mendengarkan itu minimal ada 2 saksi. Maka itu bisa dikatakan benar, disebut dengan mutawatir. Mutawatir itu istilahnya adalah selain dia berurutan, berkesinambungan sampai ke zaman itu menjadi musnad atau ketemu dengan imam yang telah menulisnya seperti Imam Bukhari misalkannya di abad ketiga misalkannya. Dia dapat itu dari gurunya. Gurunya misalkannya anggaplah misalkannya Abu Bakar. Abu Bakar ini juga dapat dari gurunya sampai kepada Rasulullah. Itu disebut dengan isnad, bersambung dia, jelas siapa yang menginformasikan. Bible itu kitab yang kalian dipegang sama penulis Bible diduga ya. Ini masih dugaan ya. Penulis Matius, Lukas, Markus itu diduga ketika mencomot kitab Perjanjian Lama itu menggunakan teks Septuaginta. Apa teks Septuaginta? Ya, itu bahasa Latin dari 70 translate ya, atau terjemahan 70 orang yang menerjemahkan. Nah, Septuaginta ini ditulis oleh nggak tahu siapa. Ketinggian dia. Nggak, biar dia paham bang, kasihan aku lihat dia. Nah, jadi ketika kamu bilang bahwa dia salinan, maka pasti ada aslinya. Itu namanya adalah asumsi, dugaan. Nah, bisa jadi adalah salinan itu bersumber dari apa? Karangan manusia, hasil gibahan. Bisa. Makanya ada dalam bahasa Indonesia itu kita belajar mengarang bebas. Kita pun bisa mengatakan kitab saudara juga belum selesai. Ya. Belum. Jadi Immanuel nggak apa-apa. Nanti kita gini ya. Terlalu panjang nih, jangan terlalu panjang. Nggak, kita belajar bahasa Indonesia ya. Saya nggak usah masuk ke dalam. Kita nggak usah masuk ke dalam Bible, kita ilmiah aja. Kita tinggal membantah lagi. Kita ilmiah aja. Kamu definisikan dongeng, legenda. Asumsi. Ya ayo kita bahas di sini bahasa Indonesia aja. Aku nggak usah masuk ke ranah teologi lah, bahasa Indonesia aja ya. Karena aku 9 bahasa Indonesia aku dulu ya. Satu pertanyaan. Nah, kan? Itu abad satunya Immanuel Ganteng. Kita definisikan dulu. Immanuel mah ngerti beda dongeng, gibah, hasil apa namanya, hasil framing ini. Enggak, Uni. Tadi saya minta abad 1, 2, 3 yang ditunjukin Dead Sea Scroll. Abis itu dibilang ini ada. Abis itu ditunjukin Sinaitia Vaticanus. Dia pikir kita nggak tahu. Dia pikir kita Muslim nih balul semua. Iya. Jadi itulah. Yang ditunjukin ya. Abad 6, abad 3, abad 4. Nggak ada. Di abad pertama itu nggak ada. Kenapa? Karena memang inilah penulis Matius, Markus, Lukas itu pun kan diduga, bukan secara ilmiah ditemukan bukti-bukti arkeologinya. Loh kok cukup asumsimu. Kok kamu tuh nggak belajar ini ya? Begini, sekolah minggu kamu nggak belajar. Tunggu, kamu jangan bawa sekolah minggu. Begini, begini. Satu pertanyaan untuk Anda ya. Apa bicara? Dengar dulu ya. Kalau kamu nggak ngerti banyak hal gini loh. Anda mengatakan kitab suci kita tidak asli. Sekarang tunjukkan yang aslinya. Loh, kalau seandainya kitab kamu tuh ada aslinya, tunjukkan yang aslinya. Tidak mungkin ajaran kalian gak burul begini. Setiap kalian punya denominasinya. Kita gitu itu loh. punya keyakinan bahwa itulah kitab asli kita. Kita kalau iman nih, sekarang tunjukkan kitab palsunya. Oke, ayo bisa tunjukkan mana yang palsu. Oke, saya tunjukin ya. Yang mana yang palsu ya? Google lagi kan? Oh, Google sih. Oh, Google Immanuel, kamu tanya, aku mau jawab kok kamu malah kayak saya mau menjawab, kamu udah ketakutan duluan loh. Iya, fisik Alkitab palsu orang Kristen tolong ditampilkan. Bang Jibril tadi udah nunjukin satu, kalian nggak punya autograf.
Mana? Astagfirullah. Enggak, aku kasihan loh Kalau orang tidak kayak punya gini loh. autograf, itu bagaimana yang sudah di Ya udah, kamu punya nggak autografnya? Ya udah Berarti tunjukin, kalau mau kalian punya nggak? komplain, itu ke Israel sana Anda komplain. Loh, kok komplit ke Israel? Oh, iya Apa urusannya dong. Israel sama kalian? Kan Anda mengatakan bahwa Alkitab Israel juga tidak asli. Loh, orang Israel tuh teks Lah, teks lah, Samari lah, lah. tunggu, teks Udah gini, Mesora. Udah lagi nih. Loh, aku belum selesai Alkitab ngomong, yang palsu. gimana ini? Saya minta Iya, teman-teman Muslim aku menunjukkan tunjukin. kitab orang Kristen yang Ini palsu. parah ini Otennya ya, denger ya. Aku nyari Oten, aku dari tadi tuh pengen ngomong sama Oten loh. Gini ya, Ken, denger dulu. Jangan Satu dipotong ya. dulu. Ini Autografa tidak ada, itu bukan asumsi umat Islam, tapi itu bahkan sekolah Kita kalian mengakui bahwa kalian tidak punya autograf. Itu satu harus kalian pahami. Yang kedua, Bang Jibril tadi sudah menunjukkan beberapa kodeks, yang kodeks itu tidak bisa dikatakan muncul atau hadir ditulis di abad pertama. Kalian tidak punya. Nah, kami tidak menuduh, kami hanya mengutip sudut pandang pengakuan dari sekolah kalian. Kami tidak menuduh. Nah, Ini. kamu yang harusnya bisa membela Tadi- iman kamu. Tadi dia ngutip ke sini Uni. Sini sekarang saya mau tunjukin. Host tolong besarin dikit host. Kok Fisik saya baru tahu loh ada Oten Tunjukkan. yang nggak percaya kalau mereka nggak punya Oh. autograf loh. Iya, tunjukkan, tunjukkan ini mana. nih, Anda kan ini ngomong. tadi kan sumber, bro, ini kan sumber lo nih tadi Wikipedia, habis itu Injil, habis itu menyebut keempat kitab pertama dalam Alkitab. Nih saya ganti pertama, jadi 19, Parah Immanuel nggak nyangka. Immanuel. 19, tuh, jelas nggak tuh? Blur ya? QQ, ini handphonenya nih. Kita lihat 19. aman. Udah diedit tuh. Habis itu Uni bantu nulis. Tuh. Uni bantu nulis tuh. Tuh, Oke, Wikipedia loh. kita langsung ke Wih, to the keren ya point-nya Wikipedia saja. Ke to the point-nya saja. Keren ya. Ini yang kau jadiin sumber. Yang palsu. Halo. Tolong tunjukkan yang palsu kalau ada, kalau memang bisa menunjukkan yang otentiknya, kemungkinan saya akan ini Loh, percaya. Gimana kami mau menunjukkan? Jangankan kami, Nah, kalian aja nggak punya. Berarti kan asumsi dong. Lo kok asumsi? Ini Oh, iya, kopla banget ya, itu baru kan. tuduhan dong. Loh, memangnya kamu punya? Bisa enggak kami memutarbalikkan kepada kitab Anda? Bisa kan? Bisa juga Ya dong. silakan, kami bisa Nah, jawab. Kita ada Iya. nggak gini Cuma gini kami- gini gini kami gini 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 mempersoalkan gini gini itu. gini 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 Kami gini 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 mempermasalahkan gini itu. gini 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 Karena gini kita Immanuel percaya Immanuel kita itu Immanuel iya dan amin, Immanuel sudah asli. Immanuel Nah, kamu begitu nggak dia, bisa ya. bilang Immanuel kamu nggak Oke. bisa bilang kayak gitu karena saya bisa nunjukin dong. Al-Quran yang abad pertama. Nggak ada edit-edit dari abad pertama, saya cocokin sama Al-Quran yang 2024 Bilang. barusan. Siapa Nggak bisa bilang dong nggak lah. bisa? Kan saya tunjukin tadi Siapa bilang abad nggak bisa? pertama Itu itu. sumbernya dari mana? Saya minta Kamu abad otentiknya. pertama kamu mana? Itu yang ditanya. Otentiknya mana? Otentiknya. Tadi kan udah ditunjukin, masa Mana? mesti emang Mana? buta? Kau Di buta? mana? Ini yang lain udah pada lihat apa saya mesti tunjukin lagi? Apa gimana nih? Loh, kalau lewat sumber itu kan bisa saja diedit toh? Bisa saja di ini Enggak, toh? itu bukan Wikipedia. Itu bukan Wikipedia. Berarti- Sumber saya begini. bukan Wikipedia, Bung. Berarti keaslian sesuatu Bung. itu Bung. kan kita kan sudah hidup di Bung. era digital, era yang Bung maju Immanuel. ini ya, bukan zaman bahula lagi. Bung Jadi data Immanuel. yang sudah ada pun bisa Kau kita mau jualan yakini. kecap di sini nggak ada yang laku, Ya, Immanuel. terserah. Nggak Terserah, laku. Mau Saya jualan juga kecap, berarti kan bisa berpikir mau jualan seperti kecap kalian, nggak kan? laku di sini. Ya, oke. Tunjukin Alkitab abad 1, 2, 3. Coba silakan. Tunjukkan yang palsunya mana. Kata kom deh ya nih ya. Ini pengakuan dari akademisi kalian Ya, ya. nih. sumbernya mana? Kan banyak sumber juga. Ya, udah. Ya, Nggak, banyak ini kami- sumber. Gini loh, Immanuel, kami itu tidak bisa juga meyakinkan lalat kalau sampai itu Enggak, bau nggak begini, bisa juga bentar. karena kami tidak pernah menuduh ke sesuatu hal yang keji kepada kalian. kok Tidak keji? pernah. Kok keji? Loh, Nih ya, mengatakan ini salah kitab satu suci nih orang ya. palsu, apa Ini bukan dari keji? loh, bukan kami yang bilang sekolah kalian loh. Nih ya, kita kalau lihat ini ya, ini dari ini ya. Ntar kita lihat ini dari ensiklopedia ya. Kita lihat tentang apa namanya
tentang naskah kalian itu ya, naskah Alkitab nih ya. Ini kita bahas ini Stekom ini ya. Nah, jadi kalian itu punyanya itu di abad keberapa coba? Kalian tuh punyanya baca nih, dibaca ini bagian ini. Alkitab tertua yang masih ada sekarang berasal dari abad ke-10 sebelum Masehi, ini yang Dead Sea Scroll ya, kumpulan perjanjian lama. Tapi anehnya ketika kalian meyakini scholar kalian, ini agak aneh nih pengakuan dari mereka. 10 sebelum Masehi, padahal kalian itu punya 3 Septuaginta 3 abad sebelum Masehi, legendanya itu terjemahan dari naskah bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Kalian tidak punya autografnya. Nah, Dead Sea Scroll itu kemudian ada. Ini menjadi rancu kemudian ketika Dead Sea Scroll itu diklaim 10 abad sebelum Masehi, sementara scholar kalian percaya penulis Matius, Markus, Lukas itu hanya justru mengutip dari teks Yunani yang muncul ketiga abad sebelum Masehi. Makanya kami bilang, kalian autografan tidak punya. Bahkan orang Yahudi sendiri tanya Bang Billy, teks Mesorah itu hadirnya 10 Masehi. Setelah 10 Masehi, 9 Masehi lah. Tiba-tiba ada klaim dari kalian Oten bahwa kami tuh punya data kitab kami 10 abad sebelum Masehi, yaitu Dead Sea Scroll. Pret. Inilah kalian itu berdasarkan imani. Perjanjian lama. Iya, dan itu pun gini Bang Jibril, ini pun bertentangan dengan apa? Dengan kepercayaan mereka bahwa penulis Matius, Markus, Lukas itu mengutip Septuaginta ketika membuat tulisan Matius, Markus, Lukas, Bang Jibril. Sementara teks yang 10 abad sebelum Masehi itu katanya Dead Sea Scroll, Bang Jibril. Bayangin ya, betapa rancunya, betapa hancurnya kalian gitu loh. Berdirinya gereja kalian itu juga berdasarkan kanonisasi yang berbeda-beda, Anglikan, Ortodoks. Ini bukan tuduhan. Kamu begini. Gimana? Aku tuh pengen tahu. Enggak dulu. Kamu pernah kuliah enggak? Bentar. Kamu pernah kuliah enggak? Bentar. Enggak, no, wait. Enggak, kalau memang nanti aku akan diam. Seperti itu, saya akan diam setelah kamu kasih tahu dulu. Kamu pernah kuliah enggak? Enggak, saya tanya, kamu pernah kuliah enggak? Pernah sekolah nggak? Udah jadi moderator, Uni udah jadi moderator. Dulu. Nggak, saya mau tanya. Nggak, semua gini, salinan itu ada. Saya kalau diskusi ya, nggak, saya kalau diskusinya debat kusir saya nggak mau ya, saya berhenti nih. Saya mau tanya sama kamu pernah nggak kuliah? Saya tanya dulu deh, beneran nih, ini serius. Jangan ke situ ya, kita langsung ya fokus udah. aja. Nggak, gini. Ya. Oke, begini. Jadi gini, kalau kita kuliah itu, saya sanggah ya. Salinan semua itu bisa saudara pergi, Uni bisa pergi ke Vatikan ya. Uni lihat salinan yang tertua itu ada di sana. Nah, bagaimana Uni bisa mengatakan? Uni bisa mengatakan saya tahu yang kamu bilang Vatikan itu tidak ada autografnya itu. Ini autograf tidak ada itu bukan dari kami. Kalian yang bilang tidak ada, scholar kalian yang mengakui tidak ada. Nah, ini pengakuan dari apa namanya kayak website begini bahkan mengatakan bahwa kalian menulis punya naskah itu dari 10 abad sebelum Masehi, sementara kalian itu cuma punya Septuaginta. Jangan bilang scholar itu pengakuan scholar. Oh, dia nggak tahu ya. Oke, pengakuan. Gini loh, dia tuh biar sadar gitu loh Bang. Nggak, saya tuh kasihan banget sama dia gitu loh. Kenapa ya? Kenapa mereka yang terdidik, mereka yang benar-benar belajar ilmuwan itu mengakui bahwa ada kerancuan tentang penulisan transmisi Bible ini, sementara orang seperti dia yang nggak pernah kuliah, nggak pernah sekolah terus bilang mana aslinya, sementara dia sendiri nggak punya aslinya. Bang Jibril tadi minta mana data perjanjian lama, perjanjian baru di abad pertama. Nah, perjanjian lama itu konon katanya memang dikatakan setelah ditemukan Dead Sea Scroll itu 10 abad sebelum Masehi katanya. Sementara Oten kalian mengakui bahwa penulis Matius, Markus, Lukas bahkan Yesus itu mengabarkan Injil mengutip Septuaginta. Karena Septuaginta inilah teks tertua karena ada diterjemahkan sebelum 3 abad sebelum Masehi. Nah, kalian tidak punya teks Mesorah, kalian tidak punya teks Mesorah itu pun selesainya 10 Masehi. Ini agak rancu kalian ini. Kehidupan Bible itu aneh gitu. Kalau begitu Uni baru malam ini dia tahu itu pergi ke Vatikan Library ya. Uni lihat di sana semua ada salinan manuskrip itu ada. Jadi kalau kau kata siapa? Kau udah ngirim ke sana atau belum? Kau udah enggak kau nyuruh Uni, kau nyuruh. Kau udah nyuruh dan sebentar Uni. Kau nyuruh kau udah ke sana belum? Uni kan tidak mempercayakan hal itu. Maka saya sarankan tuh datanya tuh. Uni pergi ke Vatikan. Ini Vatikan Library. Iya, betul. Tunjukin. Mana? Ini loh, tunjukin naskah Aleppo kapan adanya Bang Jibril biar dia sadar dia nih.
Kalau kita bicara perjanjian lama, itu kan Aleppo Codex itu juga ada 920 Masehi. Iya, nggak usah jauh-jauh. Ini digital Vatican Library. Nanti kita ke Vatikan nggak ada, disuruh tanya Yesus gua. Sama aja dia orang kayak begini, nggak ada habisnya. Enggak, dia nih sebenarnya kalau aku lihat sebenarnya dia udah terguncang sama Jibril sebenarnya. Cuman dia tuh karena menolak kebenaran itu. Bukan bayangin ya, kebenaran. dia hanya dialah Kristen yang kalau saya lihat Uni dari gestur, kalau saya pribadi melihatnya dari gestur dialektika dia ini dilema kawan-kawan mau bertahan di atas kurang literasi, mau turun malu. Nyata di sana ada salinan perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini digital Vatican Library. Gue udah cari setengah mampus, ketemunya ini yang tadi lo bilang abad 1 abad 2 ini nih. Ini tuh namanya Vatikanus. Vatikanus ini tahun 385. Iya, 385 itu abad 4, lebih tua daripada yang gue tunjukin. Sekarang yang gue minta sama lo, abad 1 mana, abad 2 mana? Enggak usah balik tanya. Itu abad 1 mana, abad 2 mana, abad 3 mana? Bagaimana balik tanya, jawab aja. Itu salinan bukan? Gimana bisa balik tanya, jawab aja. Diam. Jelas-jelas yang namanya salinan. Yang namanya salinan itu kan kita menyalin dari sesuatu yang sudah ada. Kalau dongeng itu loh, ya ampun. Ya terus mana? Mana autografnya? Mana tunjukin? Bilang dongeng juga kalau saya mau. Ya, autografnya mana? Mau seperti itu. Iya mana autografnya? Yang iya mana? Iya, tunjukin dong. Autografnya mana coba? Memberikan asumsi-asumsi yang menyesatkan. Kita kalau mau bisa juga. Ini abad ke-4. Nah, ini data antum loh. Ini abad 4, abad 1 2 3-nya mana? Tunjukin. Begini, kalau teman-teman meragukan dengan kitab kita yang lain, lu kayak bajai. Woi, abad 1 dia mana? Kau ini sebenarnya bodoh, kurang literasi, tidak di backup sama data, tapi kau mau turun malu. Iya, kita belajar ya. Kita belajar. Lo kalau belajar, kalau kamu belajar, harusnya kamu bantah itu data Bang Jibril itu. Saya kasih tantangan. Kalau memang enggak tantangannya kamu tunjukin abad 1 2 3 mana? Enggak usah nantang balik. Ini enggak keluar dari tadi kau enggak nunjukin mana pembanding data agama saya. Saya akan keluar dari Kristen. Saya akan keluar dari Kristen dong. Ini bukan kalau Alkitab palsu, saya keluar dari Kristen. Tantangannya sama kayak gini. Tolong tunjukkan tulang belulang. Begini, ini ada dari kemarin tuh Kristen juga bilang gini. Tolong tunjukkan tulang Yesus katanya. Uni. Dia mau ngomong dia mau keluar Kristen kalau apa ditunjukin yang palsunya. Coba gimana? Oke, makanya dengar baik-baik ya. Berapa ribu nih? Ini ada berapa ribu di sini? 500.000 lebih. Oh, oke ya. Oke. Teman-teman di seberang mengatakan bahwa Alkitab kita palsu. Sekarang saya tantang, kalau palsu berarti tunjukkan kepada saya Alkitab orang Kristen yang asli, yang original, yang memang nyata. Kalau memang ada Alkitab yang aslinya itu, saya tinggalkan iman saya. Karena Alkitab saya kan ternyata terbukti palsu. Sekarang tunjukkan yang aslinya kepada Definisi saya. Palsu? Begini, ada uang palsu, berarti ada uang asli kan? Kan definisi palsu berarti diedit ya? Jangan bawa definisi dulu. Ini rupanya pertanyaan titipan klasik. Si Mayor juga tadi ngomong gitu. Bukan. Si Major juga tadi ngomong gitu. Ini berbicara tentang dunia. Gue mau tunjukin editannya nih. Gue mau tunjukin editannya nih. Sabar dulu. Ini berbicara dunia akhirat. Kalau ternyata kitab saya palsu, berarti kan saya dibodohkan dong selama ini. Kan Immanuel. Oke, dengar dulu. Bentar bang. Memang lu udah bodoh. Yeremia 4:22 udah mengatakan kalau Yeremia itu kalau kitab lu sendiri yang bilang lu bodoh. Bang, sikit bang. Jadi gini ya. Si Immanuel ini dia tahu kitab dia nggak ada yang asli, makanya dia berani nantang itu karena dia tahu kitabnya nggak ada yang asli. Nah, kalau kitabnya ada yang asli, nggak mungkin dia berani ngomong gitu. Karena dia tahu kitab dia tidak ada yang aslinya, makanya dia berani nantang gitu. Jangankan kita umat Islam, dia aja Kristen nggak bisa nunjukin kitab aslinya. Bayangin coba, sama kayak gini. Dulu ada orang Kristen juga, gitu bilangnya gini ya. Tunjukin kalau memang Yesus itu mati, diam dulu gantian. Bilang kata dia ya, kalau memang Yesus itu manusia dan mati, kata dia kan, tunjukkanlah tulang Yesus, kan koplak.
Gimana menunjukkan tulang Yesus coba? Saya bukan itu dia, bukan itu alasan. Dari pembicaraanmu saja kita udah bisa nangkap. Aduh, kamu ya. Bukan karena itu Uni, salah Uni bilang ya. Saya begini, percaya bahwa Alkitab kami miliki itu asli. 622. Mengapa? Pertanyaannya, jawabannya adalah begini. Di sepanjang mulai dari perjanjian lama bahkan sampai dengan perjanjian baru. Abang-abangku saya izin ganti sama Bang Samudra ya. Saya turun, saya naikin Bang Samudra bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mengkomplain tentang perjanjian lama dan perjanjian baru. Tidak ada dikatakan bahwa surat ini Matius, Markus, Lukas adalah sesuatu hal yang tidak asli. Tidak pernah ada. Makanya saya percaya Alkitab itu asli karena Yesus sendiri tidak pernah mengkomplain kitab-kitab itu asli. Yesus sendiri tidak pernah mengkomplain. Bentar. Lu bilang Yesus nggak pernah komplain. Iya. Bentar. Oke. Dengar dulu. Enggak, Gang. Gini Bang Yerusalem ya. Mengutip perjanjian lama. Oke, siap. Perhatikan ya. Yesus ini mantap nih. Perjanjian lama. Ya, makanya itu yang membuat keyakinan kepada saya bahwa Alkitab itu saya kasih sekali habis ini ya. Palsu. Ya, oke. Ya, benar ya. Awas kau ya. Kau bisa berarti tunjukkan apa yang dikutip Yesus ya. Ya. Yesus banyak mengutip perjanjian lama. Iya, bentar dulu. Jika perjanjian lama itu asli. Ya Allah. Bentar dulu Immanuel. Izin semuanya. Immanuel, kau sudah dihargai dengan memberikan keleluasan kau berbicara. Kami mendengarkan. Sekarang pakai etika kau diam. Uni lagi mau punya. Harus abang-abang dan kakak-kakak mendengarkan. Iya, saya udah paham. Saya kan kau kan bilang tadi Yesus banyak mengutip kitab perjanjian lama. Otomatis ada dong ayat-ayat yang dikutip Yesus. Ya dong? Bener nggak? Bener nggak Immanuel? Oke, nah sekarang saya tanya sama kamu ya. Saya mau tanya sama kamu, ini kutipan Yesus ini ya, di mana tertulisnya? Di dalam Lukas pasal 24 ayat 46 nih ya. Bentar ya. Lah ya makanya berarti kau bilang ketika Yesus mengutip kitab suci berarti ayat itu ada dalam. Loh kok enggak? Ini kok logika pula. Nih dengar nih. Coba dulu ini. Katanya saya cuma minta pembuktian. Ini salah pikir. Katanya kepada mereka. Nih, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Ini Yesus bilang gini nih, kalau nggak ada kok ini ya, bahkan Yesus kau pun berbohong. Mana ayatnya ini? Di mana tertulisnya nih? Pernah membantah bahwa nggak membantah Yesus berbohong karena Yesus mengutuk sesuatu yang tidak ada. Perjanjian lama dan perjanjian baru bahwa itu adalah bukan kitab. Yesus mengada-ada ayat tuh ada. Coba kau tunjukkan di mana tertulis ini. Ya kau tunjuk, kau buktikan lah. Begitu. Kata Yesus ada tertulis demikian titik 2. Dengar dulu nih saya ngomong, kamu ngerti nggak sih? Yesus tidak pernah mengkomplain perjanjian. Ya udah kita tampung udah. Dengar dulu nih, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Pertanyaanku, di mana nih Yesus kutip ini? Aku mau tahu kitab aslinya ini. Di mana Yesus kutip ini? Di mana Yesus kutip ini ayatnya? Ayatnya ada di mana ini? Oke, pikiran Uni salah ya. Saya luruskan. Saya tanya, kalau memang kitab asli kau ada, kitab asli kau kan bilang ada. Berarti ada itu kitabnya asli. Di mana kitab aslinya itu? Kutipan Yesus itu di mana? Kau kan bilang kitab aslimu ada. Inilah kebiasaan Uni lempar batu. Uni dan kawan-kawan ini seperti ini. Ini kebiasaan kau ini kebiasaan. Ini kebiasaan juga. Dengar dulu apa yang ditanya. Dengar dulu ya. Tidak dijawab. Dengar dulu. Dijawab dulu baru bernarasi. Kakak-kakak sering mengaburkan. Mohon izin Bang Yerusalem Uni, mohon izin Bang Jibril sudah memberikan waktu. Bang Immanuel, tadi kata Bang Jibril di kodeks itu ada salinannya ya Bang Immanuel? Harusnya ada ya Bang? Harusnya ada ya? Harusnya ada kan? Sesuatu yang disalin itu pasti mengikuti yang sudah ada toh? Paham nggak?
Tunjukkan yang mana yang udah ada. Bang Immanuel, dari tadi saya dibawa dengerin kamu, katanya kamu ada salinannya. Mana salinannya? Tunjukin. Dari tadi dilus-lus. Ini emosi-emosi lalu mencak-mencak. Saya bilang begini, dengar baik-baik ya, dengar Dari baik-baik. tadi kamu bilang ada yang disalin. Mana salinannya? Salinan, dengar dulu. Ya dia mau lari sebenarnya. Itu yang mau lari. salin, saya nggak pernah lari bang ya, saya nggak pernah lari. Kalau ada yang pasti ada salinannya. Di mana yang disalin? Sesuatu disebut salinan. Tahu Pak di sini. Biar dulu. Gimana? Dengar dong. Iya, Kalau kita mengatakan itu salinan, berarti dia mengikuti apa yang sudah ada toh, makanya disebut salinan. Makanya tunjukin di mana yang disalin itu yang kita tanya Immanuel. Dia bukan salinan namanya, kan begitu. Iya, gini loh, ada dongeng cerita Malin Kundang tertulis dalam buku PMP, ya kan? Nah, maka salinan buku PMP ini itu mengutip aslinya. Cuma Uni loh, ngomong juga. Ini tipikal orang congor. Ya, jadi gini, ya belum saya belum selesai. Dari tadi kamu udah ngomong banyak, belum selesai enggak? Belum selesai. Saya belum selesai. Jadi begini ya teman-teman ya, ada kesalahpahaman logika dalam cara berpikirnya teman-teman. Lagi ngomong ya, gini loh. Jadi gini teman-teman ya, mirisnya teman-teman kita Kristen ini apa? Mereka sebenarnya tahu kalau ini bukan lagi hal yang dirahasiakan loh ya. Autograf tidak ada itu adalah hal yang umum diketahui, bahkan mungkin anak-anak yang belajar sekolah minggu gitu loh. Autograf itu ndak ada. Yang namanya autograf itu adalah manual script tangan pertama. Contoh seperti Matius menuliskan, itu disebut sebagai autograf. Nah, autograf kita apa? Mushaf yang pertama sekali ditulis oleh Ibnu Mas'ud itu termasuk autograf. Autograf itu tidak ada. Yang namanya autograf, semua kitab suci tidak punya autograf. Yang punya adalah salinan-salinan. Nah, masalahnya dia mengatakan argumen koplak dia adalah akan ada salinan, pasti aslinya ada. Loh, kalau kita bicara autograf memang seharusnya ada. Masalahnya yang kau bilang ada itu sudah tidak ada lagi. Secara real materialnya tidak ada. Itu yang perlu kau pahami. Nah, kemudian autograf kitab kau itu kan tidak ada. Kemudian muncullah penulis-penulis kitab sesuai gereja. Kau harus baca sejarah perjalanan gereja. Setiap gereja itu makanya Anglikan, Ortodok, Lutheran, dan juga Katolik itu beda kanonnya. Contoh yang sangat jelas saja kau bisa lihat ya, antara Katolik dengan Protestan atau Lutheran beda sekian kitab. Nah, ada kitab yang dibuang, ada kitab yang dimasukkan. Begitu juga dengan Anglikan, Ortodok Yunani, Ortodok Syriak. Itu berbeda-beda. Bahkan Yahudi sendiri antara Samaritan dengan teks Mesora itu beda. Kanonnya pun beda. Kau enggak paham di situ. Autografa Bang Yerusalem double, Bang. Sorry. Jadi autografa kitab suci itu orang-orang yang mengerti itu tidak punya, itu bukan pengetahuan. Sorry ya, kayak nggak perlu sekolah tinggi kau untuk tahu autografa, ndak ada. Cukup kau tamatan SD, belajar kau di sekolah minggu, maka aku pastikan kau tahu kalau autograf ndak ada. Nah, maka kitab kau itu dari mana asalnya? Kitab kau itu adalah hasil karangan manusia. Siapa yang bilang? Lukas yang bilang. Di mana bisa lihat? Baca Lukas kitab 1 pasal 1 ayat 1. Nah, Theophilus ya, ini nih contohnya ya. Ini aku pelan-pelan loh ya Immanuel. Aku berharap gini loh. Berharap kau tuh betul-betul sadar bahwa kalian ini berbicara sesuatu yang sebenarnya apa ya? Mempermalukan lah diri kau Immanuel di sini loh. Kupikir tadi apa ya namanya, kau sekolah nggak? Makanya ku tanya, kalau kau tidak sekolah aku maklum, aku diam, nggak ngomong lagi. Tapi aku sangat miris ketika orang-orang sekolah dari ranah akademis, pernah kuliah, pernah SMA, tapi kok autografa kitab sucinya dia nggak tahu kalau nggak ada, gitu kan, miris banget. Nah, kau baca bagaimana Lukas bisa menghadirkan kitab suci kau. Dari apa? Dia kumpulkan hasil gibahan orang. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun
Jadi kitab kau itu susunan dari orang-orang yang tidak jelas siapa. Jadi orang-orang menyusun berita-berita tentang Yesus dari mulut ke mulut diperdengarkan. Karena zaman dahulu orang itu metode pengajarannya orang Yahudi itu berdasarkan metode lisan. Makanya mereka punya Torah CBLP. Nah, kalian Kristen itu mengambil kitab Yahudi yang terkanon, yang konon katanya diterjemahkan di 3 abad sebelum Masehi. Nah, muncul kemudian Dead Sea Scroll, dikatakan Dead Sea Scroll ini ditulis kurang lebih kira-kira 10 abad sebelum Masehi. Sementara kalian itu mengakui bahwa penulis Matius, Markus, Lukas itu pondasi catatannya dari Septuaginta yang sudah diterjemahkan ke bahasa Yunani. Koplak ini rasanya kemudian kalian mengklaim bahwa data ini bagaimana? Apa data kalian apa? Datamu apa? Apa Tolong coba datamu itu? Saya. Tolong dibesarkan data saya. Saya sudah bilang Enggak, autograf. Kita diskusi ini. Ya, ayo besarkan aja, besarkan. Atau saya bacakan? Nggak apa-apa. Saya kalau mau besarin inilah.com. inilah.com. Yang atasnya apa itu? Atas lagi. Inilah.com. Bukan ke atas, yang paling atas. Masih data yang sumbernya. Lauhil Mahfuz yang ada di muka bumi. Sumbernya. Naikin di atas sumbernya. Kau tahu nggak? Tadi kau tahu aku tunjukkan itu Stekom ensiklopedia aja aku tolak. Kau tahu nggak? Aku orangnya. Kau tahu nggak? Aku web. Data ya, dulu. Data ini ya, data. Ingat. Data Bapak kau kayak gitu data. Kau tengok itu apa itu data? Siapa yang tulis? Naikin ke atas, ada di muka bumi. Siapa yang nulis ini? Data apa ini? Adalah hasil tulisan tangan manusia. Jelas loh. Oke, naikin ke atas. Naikin ke atas. Naikin dulu ke atas dulu sumbernya. Sumbernya bukan naikin ke atas. Ke atas, kau dapat dari mana itu? Asli sudah ada jauh. Gini. Terus. Naikin lagi itu yang tulisannya merah. Yang tulisannya merah. Naikin ke atas. Lagi ke atas. Malu-malu. Gak berani. Naikin ke atas. Tulisan merah. Kau dapat dari mana sumbernya? Turunin HP-mu. Turunin HP-mu. Yang tulisan merah di atas. Kan, yang paling atas itu loh. Turunin ke bawah. Turunin ke bawah. Dengar tapi nggak berani. Turunin ke bawah. Saya paling kencang. Turunin ke bawah. Turunin ke bawah. Ayo. Iya, sumbermu itu coba. Sumber primermu ini coba. Bukan ke atas. Yang tulisan merah, jangan pura-pura bego. Paling atas. Pura-pura bodoh. Turunin. Loh, mana inilah.com? Aku ya, sedangkan data dari Stekom saja yang adalah ensiklopedia. Dengar ya, aku tadi itu ya data ensiklopedia yang itu boleh dikatakan website ilmiah ya. Karena itu banyak merujuk jurnal, banyak merujuk sumber jelas. Ku tolak itu. Kenapa? Aku termasuk skeptis. Jurnal-jurnal aja aku pilih-pilih jurnal mana yang bisa aku ambil. Nggak semua jurnal aku terima. Kau bawa, kami kan inilah.com kau bawa. Inilah.com kau. Ini dia datanya. Ayo. Saya curiga Umi kalau model umat Kristen kayak si Immanuel ini, jangan silsilah Paulus diambil dari situs porno. Besarin gambarku aja itu. Baca tuh. Itu gak usah dibesarin ini aja nih. Ayo, denger ya. Kau baca tuh. Tapi bener ya Bang ya. Besarkan kau, tapi kau lihat sumbernya ya di atas ya seperti Jibril tadi ya. Iya kan seperti ini. Udah. Artinya apa? Teman-teman pun mendapat sumber dari yang naikin dulu. Nggak lucu ya, saya aja Stekom tadi itu saya tolak. Begini, sedangkan jurnal artinya adalah kami ini nggak bodoh, bisa dibodoh-bodohi gitu loh. Itu artinya kami umat Islam ini umat yang disuruh berpikir. Kami sumber saja yang sudah diklaim ilmiah saja bagi umat Islam itu bisa kami telusuri. Ini apalagi inilah.com. Biar dia yang bacain sendiri. Naikin sumbernya naikin. Biar.
Biar Ya kita goreng. Allah. Kita goreng kebodohannya dia biar tambah bodoh. 684 follow nih anak, ikutin kemana dia pergi ya. Kasihan kali dia ya. Nggak, maksudnya gini loh, aku termasuk skeptis bang kalau masalah data-data itu ya. Hah? Kemarin aku ini datanya dia ini. Inilah.com. Malu dia. Aku aja ya. Malu Yang udah Tekom aja, ensiklopedia aja, masih nggak mau kuambil, kutunjukkan juga gabrulnya penjelasannya. Jangankan Wikipedia yang Bang Jibril tadi ya kan, Tekom aja itu bisa gabrul loh, bisa ini loh. Apalagi Enggak sekalian lu ambil sumbernya dari website acara gosip. Mohon izin teman-teman, aku kira dia ambil dari babe.com. ini juga menuliskan. Ustadz Romli nih, aku naikin Ustadz Romli nih. Ada Ustadz Romli ini juga dituliskan ya Uni, bahwa Al-Quran itu disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian disampaikan para sahabat, terus ditulis tangan para sahabat. Itu pun masih sama loh. Ya, Assalamualaikum Ustadz Romli nih. Tadi tuh Bang, aku tuh mau tunjukin dia ini riwayat yang kami pegang Hasan Asim dari abad dari Rasmul Utsmani sampai sekarang. Kita pegang sanadnya. Cuman tadi tiba-tiba dia keluarin itu apa babe.com. Enggak jadi, aku bilang udahlah. Ketahuan ini mereka gitu. Enggak, gini loh. Isinya. Saya gini, sedangkan kita umat Islam ini ya, jangankan kita inilah.com ya, yang jurnal kadang udah ilmiah aja, itu bisa kita kritisi, bisa ditolak sama umat Islam, saking umat Islam ini skeptis dan kritisnya gitu loh. Saya tuh saya kalau bikin makalah aja di kampus, saya tuh jurnal banyak yang saya tolak tuh. Kawan-kawan saya tuh saya tolak jurnal. Kenapa? Jurnal itu pun harus ada sintaks sekian gitu loh, enggak. Dan saya tuh harus lihat penulisnya siapa gitu. Kalau penulisnya bukan ini, saya enggak terima itu. Ini lihat mohon izin yang ada di bawah, ada yang di bawah. Ustaz Romli, assalamualaikum Bang Dio. Saya mohon undur diri dulu. Karena dia mau naik satu room aja, satu kursi buat dia. Tolong Immanuel di bawah, besok-besok kalau diskusi sama Uni jangan pakai data yang lain, pakai Wikipedia aja ya. Dia mau naik. Tahan dulu. Kita cek dulu satu persatu dulu. Tahan dulu, jangan turun dulu. Rashid masih monitor? Rashid? Oke. Oh itu tidur kayaknya. Nanti minta di atas kosong itu. Ya di atas kosong tuh. Gila itu. Udah naik lagi. Itu maksudnya memang asal usul data itu dari kitab Mu'tabar, bahwa Al-Quran yang qadim itu ya seperti daunnya Gus Dur itu, Al-Quran qadim kan gitu. Itu memang ada di Lauh Mahfuz ya. Ketika diturunkan ke Baitul Izzah itu ucapan dan maknanya diberitahukan kepada Baginda Jibril. Nah, ketika dari Baginda Jibril itu diberikan kepada Baginda Rasulullah SAW, ya sesuai dengan kondisi dan sejarah yang melatar belakanginya yang disebut dengan sababun nusul. Dan yang kedua bahwa tentang qiraah sab'ah, Imam Asim, Imam Waros, Imam macam-macam itu semuanya sah karena sanadnya bersambung. Jangankan qiraah sab'ah, qiraah asyroh. Ada juga di samping bacaan yang 7 itu ada bacaan yang 10, ada bacaan yang 12, sanadnya sama-sama bersambung. Walaupun teksnya kadang-kadang berbeda. Tapi maksud secara umum kan tidak berbeda. Itu nanti saya punya banyak kitab tentang pembukuan Al-Quran itu, baik dari ulama-ulama Ahlussunnah maupun dari ulama-ulama Syiah itu. Banyak kita punya Ustadz, kita kalau kita umat Islam nih ya, kita punya manual skripnya yang secara uji karbon itu memang diprediksikan antara tahun 500 sampai 600-an itu kan ada. Nah, walaupun manuskrip ini tidak full satu kitab gitu ya. Nah, kita punya tuh kayak
apa namanya manuskrip Sanaa, Topkapi, kita punya Birmingham gitu kan. Nah, kita punya itu. Nah, itu enggak bisa dikatakan asli atau autograf, itu salinan. Betul. Karena apa? Yang dimaksud autograf adalah manual skrip pertama sekali yang ditulis. Semua kitab suci enggak punya itu. Nggak ada yang punya autograf. Masalahnya Al-Quran ini kan tidak bersandar kepada tekstual, karena Al-Quran adalah hafalan. Nah, kita lebih menyandarkan kepada hafalan, dan itu yang tidak dipahami Oten. Nah, mereka, kenapa saya tunjukkan tadi pengakuan dari Stikom mengatakan bahwa Dead Sea Scroll yang ditemukan di Hak Namadi itu ya, itu ya Hak Namadi kalau nggak salah ya, itu kan diprediksi secara karbonnya kan 10 abad sebelum Masehi. Nah, ini yang lucunya gitu loh. Sementara penterjemahan Kitab Septuaginta di 3 abad sebelum Masehi saja itu tidak memiliki manuskripnya gitu loh. Nggak punya skrip-skrip asli terjemahan itu yang bahasa Ibraninya nggak ada. Bahkan penulis teks Septuaginta pun nggak jelas siapa. Sampai sekarang tuh mereka nggak punya nama-nama itu gitu loh, 70 orang itu. Nah, tapi mereka percaya bahwa Septuaginta itu adalah kitab yang diterima, bahkan Yahudi kan tidak nerima itu Septuaginta itu. Nah, kita kaget ada orang Kristen yang klaimnya itu adalah membenarkan bahwa dia punya kitab asli. Kalau kita tidak mampu tunjukkan aslinya berarti ada gitu kan, koplak gitu loh. Cara berpikir apa kayak gini. Nah, saya tanya tadi dia pernah nggak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Gian. Jadi saya akan tunjukkan, tolong gedein dong. Sedih kali saya lihat orang-orang Kristen seperti sedikit ini. aja. Nih. Ya, Bang itu. Bang ini yang dia bawa. Iya, inilah.com. Iya kan? Inilah.com. Lebih enak lagi babi.com itu, lebih palsu lagi. Hanya dia ini masih sama, ya, literalnya masih sama. Aduh. Yang ada di muka bumi adalah hasil tulisan tangan manusia, yaitu tulisan tangan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, itu manual skrip. Itu suhuf tangan mereka lah yang telah menulis ayat Al-Quran pertama kali di bumi. Paham kau? Kelas pendeta seperti ini Enggak, dia pendeta emang. Ngakunya pendeta itu. Hah, serius? Masa pendeta nggak tahu kalau autograf kitab suci nggak ada tuh? Pemain musik gereja si Manuel itu. Pertanyaan saya, siapa yang angkat dia jadi pendeta? Uni itu kan masalah autograf dalam Al-Quran itu tentang autograf yang dimiliki oleh kaum muslimin, tentang mushaf-mushaf yang ada. Itu disebutkan dalam beberapa literatur ya, yang menyebutkan tentang mushaf Darul Kutub Al-Misriyah yang di Mesir ya, mushaf Masjid Al-Husain di Mesir, mushaf Turki yang ada di Turki. Banyak sebenarnya, ada 6 nuskah itu. Iya, kalau mushaf ada Bang. Masih di ini kan. Tapi bahkan kita punya di abad Hijriah yang pertama-tama baginda Rasulullah, semasa hidup baginda Rasul ada. Betul. Secara uji karbon ya. Tapi yang tidak kita punya itu autograf itu, maksudnya gini ya. Tulisan tangan Ibnu Mas'ud enggak ada, tulisan tangan Sayyidina Ali enggak ada. Itu yang manual script yang disebut sebagai autograf yang pertama sekali gitu. Itu memang enggak ada. Bahkan kita memang akui ya, kitab yang ditulis di zaman Abu Bakar yang ditulis pertama sekali oleh Zaid bin Sabit itu memang enggak ada, yang dipinjam oleh Sayyidina Utsman untuk menyalin kembali di zaman Sayyidina Utsman gitu kan. Itu kita memang akui itu enggak ada. Hanya kita punya kitab manual script yang indah, kita punya nih manual. Jadi gini ya, proses kitab suci itu kan teman-teman Kristen itu enggak paham. Teman-teman Kristen itu enggak tahu ya, semakin berjalannya waktu, manuskrip mereka semakin banyak. Semakin waktunya dekat dengan Yesus, itu semakin sedikit manuskripnya. Nah, inilah yang disebut sebagai apa? Tambahan-tambahan gitu. Contoh ya, kami nggak mencaci Immanuel, cuman kami menyayangkan Anda sebagai seorang yang harusnya terpelajar. Saya nggak tahu Anda kuliah atau enggak. Masa Anda nggak tahu kalau autograf kitab suci itu nggak ada? Tidak ada satupun agama yang autografnya itu masih ada gitu loh. Ini saya bingung ini, kok ada yang ngaku autografnya ada. Nah, kalau kamu bilang kamu akan masuk keluar dari Kristen kalau kami bisa menunjukkan aslinya kitab kamu, itu sebenarnya adalah pengakuan bahwa kamu tahu kitab itu nggak ada. Makanya kamu berani challenge kami begitu, karena kamu tahu aslinya ndak ada. Karena kalau kami balik ke kamu, bisa nggak kamu tunjukin aslinya? Ndak ada, Immanuel, itu harus diakui. Nah,
palsu itu bukan narasi dari umat Islam sebenarnya. Mohon maaf ya. Kata-kata palsu itu muncul dari skolar kalian, di mana banyak ayat yang palsu. Contoh ya, dalam kitab Matius, ayat itu kosong beberapa ayat tuh. Lalu diambillah ayat dari Markus dipasangkan di Matius. Tuh. Atau catatan kaki dimasukkan ke dalam ayat. Itu namanya ayat palsu. Nah, kami umat Islam akui yang namanya autograf. Kitab pertama sekali yang dimushafkan oleh Zaid bin Sabit itu ndak ada. Itu boleh dikatakan autograf. Tapi yang ada adalah beberapa salinan-salinan yang ternyata disalin zamannya masih di zaman Rasulullah hidup. Tapi tidak ada yang bisa pastikan bahwa apakah itu disalin Zaid, Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ali. Tidak ada yang bisa pastikan itu. Tapi secara uji karbon dipastikan bahwa media yang digunakan untuk menulis itu ada sejaman dengan Rasulullah. Gitu uji karbonnya ya. Nah, jadi Immanuel saya sangat disayangkan. Saya sebodoh-bodoh Seger-Seger itu tahu loh kalau Seger-Seger tuh nggak pemakan ketombe. Dia tahu loh kalau autograf kitab suci itu ndak ada lagi loh. Iya loh, Seger-Seger aja. Coba naikkan Seger-Seger. Coba Seger-Seger ya pemakan ketombe. Coba tanya sama dia. Seger-Seger, ada nggak asli kitab suci punya autografnya? Pasti dia tahu itu. Dia tuh nggak lulus SD kayak gitu. Lah kok Immanuel Oten katanya pendeta lagi atau orang gereja lagi kok? Aduh parah. Sedih aku kadang. Ya mudah-mudahan lah inilah bukti ya bahwa ketika ajaran itu hanya imani, tidak dikaji dan tidak dipelajari, maka setiap argumentasi yang keluar itu mempermalukan diri sendiri gitu. Sedih saya lihatnya Immanuel. Gitu ya. Uni kok malah tuduh balik. Bukan saya, bukan. Ya Allah Immanuel. Sedih aku lihat Immanuel ini loh. Dia itu udah nangis, dia itu udah angkat tangan, dia kejam kali Uni Rifa katanya. Aku dituduh-tuduh begini. Padahal dijelaskan tentang kebenaran. Tadi dia ngomong kayak gini. Itu gini ya. Datang Dio. Iya. Saya mau turun. Jadi kalau Uni Rifa itu nulis kalimat A, B, C sampai Z, terus saya salin, harusnya tulisan Uni Rifa ada nggak yang salin? Itu pakai logika ya Bang Immanuel. Katanya pendeta, tapi otakmu jauh di bawah anakku yang masih kelas 5 SD. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu inilah Uni masalah itu ya autograf dan segala macam itu. Teman-teman Kristen ini juga mungkin belum pernah mengetahui atau mungkin belum pernah membaca ya, dalam Islam itu ada yang namanya ilmu riwayah. Ilmu riwayah. Iya, mana punya mereka Bang? Ya, secara mutawatir itu teman-teman ya. Ini buat Immanuel nih, biar mudah-mudahan sedikit ini ya. Yang cengeng kali aku tengok dia di bawah. Udah akut kayaknya Bang. Iya, kau tidak tahu, kau bilang tadi apa, kami juga bisa katakan Al-Quran palsu. Coba kau buktikan, nggak ada satupun makhluk di dunia ini yang mampu membuktikan Al-Quran itu palsu dan tidak ada aslinya. Karena asli Al-Quran itu ada sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang. Itu terbukti. Dan kami meriwayatkan atau kami pegang sanadnya dari Hafs an Asim, dari Qiraat Sab'ah yang ada. Itu bisa kita buktikan. Jadi dalam Islam itu ada yang namanya ilmu sanad, ilmu periwayatan yang diriwayatkan secara turun-temurun dan bisa diperiksa keabsahan sanadnya. Artinya orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut atau riwayat ayat-ayat tersebut itu bersambung sampai kepada Rasulullah dan tidak ada satupun yang berbeda. Oke. Yakin lah. Ya, mau yakin apa? Kau mau naik di sini? Bikin kau nangis lagi, naik kau sini ya. Aku bikin kau nangis lagi. Dia mau naik, tapi ntar dulu. Saya peringatkan Anda, ya kan, naik, jangan seperti tadi, ya kan, dari inilah.com. Nanti kalau saya naikkan, nanti saya khawatir kok ngambil situs porno lagi, triplexx.com. Kenapa saya itu enggak terlalu, saya memang malas debat kusir. Saya pikir Immanuel ini ilmiah gitu kan, karena dia katanya pendeta. Jauh. Enggak shock aja gitu ya. Shock saya ketika dengar ada Oten yang bahkan dia bawa dengar dulu nih. Nah, ini Immanuel penyakit ini. Mau dihargain tapi enggak. Sabar, kau mau dihargain atau enggak?
Saya orangnya tegas. Saya perlu bicara sama Uni. Kau diam, dengar dulu saya. Bukan kau yang ngatur, yang ngatur. Paham? Gantian dulu lah Immanuel. Paham atau tidak? Kau izin yang lain semua. Diam dulu. Kau paham atau tidak? Ucapan saya. Kau dihargai, dinaikin ke atas. Meluruskan sesuatu. Iya, dengar dulu saya. Dengar dulu, jangan nyerocos. Kau diam, tidak perlu di-mute, jangan ada yang mute. Uni bersilat lidah. Jangan ada yang mute, Dia bilang, kau mau dengar saya atau tidak? Kau mau dengar yang kayak begini mah. Nggak kena. Itu kita harus pakai bahasa binatang. Emang Bani Antioquia ini begitu. Orang tua kalau lagi ngomong dengerin dulu. Immanuel, ini bukan gereja, lu mau khotbah. Ya tapi kayaknya dia nggak tahu autograf deh. Kayaknya Immanuel nggak ngerti apa itu autograf. Terlalu tinggi, Uni itu terlalu tinggi. Dia tuh nggak sekolah dia. Iya, sedih juga sih ya. Iya, makanya jangan Uni jangan dibilang scholar, dia nggak ngerti scholar itu apa. Nggak ngerti satu nih, bukannya ini Uni ya. Ini juga kadang-kadang gini Uni, jangan mengeneralisasi Uni. Jadi ada tingkatannya, ada bebek yang baru belajar berenang, ada yang gitu. Soalnya begini Uni, saya tersinggung juga. Artinya begini loh, saya tidak mau saya tidak mau tipe-tipe kayak Immanuel kayak gini, orang dungu gini mendegradasi guru-guru kami. Nggak, saya kaget aja Bang. Maksud saya gini ya, saya bilang loh, seger-seger itu tuh nggak lulus SD kayaknya. Bahkan makanannya sehari-hari itu ketombe, ya kan. Si seger-seger aja, coba tanya sama dia. Seger-seger, ada nggak kitab asli? Kemana itu orang? Tahu dia itu, tahu dia loh. Bahkan dia punya etika kalau ngomong tuh dia. Oke Uni, Uni dulu ngomong. Habis itu aku ya, jangan potong-potong ya Uni ya. Masih enak loh seger-seger. Saya pikir seger-seger tuh sudah kalau di barat kata tuh kalau klasifikasinya udah masuk ke ranah ini ya makhluk astral lah gitu ya. Karena dia tuh pemakan ketombe. Tapi ada yang lebih di bawah seger-seger. Saya shock. Masa gini? Saya pikir tuh orang yang dari kasta terendah kayak suku Dalit kalau dalam orang Indianya ya, ternyata itu seger-seger. Ternyata malam ini di bawah seger-seger ada lagi di bawahnya. Saya tuh acung, makanya saya kadang merindukan seger-seger. Dulu saya jijik kali sama seger-seger. Sekarang saya kayak, aduh seger-seger hadirlah kau gitu kan. Oke, enggak, dia masih penasaran. Simak dulu ya sebelum dinaikkan ya, Immanuel. Kalau saya naikkan, kami naikkan, ya kan? Karena kami menghargai kau, maka kau harus menghargai dirimu sendiri, oke? Nanti kalau dipersilakan bicara baru dengar dulu, simak, fokus. Om Jeru, kalau belum bantah, Om Jeru pakai bahasa hewan. Coba. Oke. Itu ini spesialisasinya blender itu. Oke, siap, ready ya, Immanuel. Nanti saya naikkan ya. Dengar dulu aturan mainnya, oke? Anda kami naikkan, berarti Komal ini begitu menghargai kau, diberikan keleluasaan untuk berbicara, diberikan ruang dan waktu. Izin berbicara bisa kan? Izin berbicara ya. Jadi gini, dasar niat yang makan babi. Orang belum selesai ngomong, udah suka kata-katanya itu. Iya, lu yang minta lu jadi tackle loop ya, lu yang permintaan lu ya. Pilih mana sih, perbaiki karaktermu, adabmu, dibandingkan kau jadi tackle loop. Kalau saya di posisi kau, maka saya akan ikuti lebih beradab, bisa menaikkan derajatmu. Apa sih salahnya kamu Immanuel nunggu 1 menit aja orang tua? Iya. Biar aja. Dia yang bikin dirinya jadi tackle loop, bukan kita. Kamu ya 1 menit diam gini. Sekarang tuh Oten tuh udah langka tau. Nggak sampai 1 menit kok. Kita cuma mau kasih tau rule-nya buat semua orang termasuk dia gitu loh. Wah, ilaha illallah. Oten udah langka ya. Udah langka Oten. Udahlah, mendingan kau belajar main gitar sama itu piano aja, sama organ di gereja sambil nyemil daging babi apa daging guguk. Daripada kau diskusi. Tolong ngerayap secara elegan. Aduh. Elegan valelu pitak. Enggak, tapi aku kasihan loh sama si Manuel ini loh. Maksudnya tuh kalau masuk ranah imani nggak apa-apa gitu. Tapi bukan gitu, kasihan aku tuh loh. Kok aku pikir seger-seger tuh kasta Dalit loh dalam dunia perdiskusian, ternyata
Aduh, jadi Gimana kangen. Uni? Uni gimana? Apanya? Nggak, maksudnya tuh gini loh. Iya ya, ternyata benar juga kata orang ya. Dulu tuh aku jijik kali sama segar-segar loh. Sekarang aku merindukan segar-segar loh. Betul. Iya, kemana dia tuh? Kemana dia dari zaman itu di YouTube itu ramai kalau ada dia naik. Dia kemarin ada, dia masuk kemarin terus dia bilang gini, Uni katanya. Uni mau diskusi sama Sofiatul. Oke kataku, tapi ganti-gantian ya ngomongnya ya Uni ya, fair ya katanya. 5 menit Bu Sofi, 5 menit Uni katanya. Iya kataku kan. Nanti aku turun dulu ya Uni katanya. Aku turun dulu ya. Nanti aku ke dia pergilah dia kata si Julius. Emang si segar-segar diterima di room si Ica kata si. Tapi lumayan lah kataku kan. Maksudnya dia masih punya etika lah gitu kan. Makanya aku bilang segar-segar itu masih diajari debat, masih ngerti dia kemarin tuh Bang. Jadi waktu dia mau mu'alaf dulu kan. Mana mungkin Yesus adalah Allah kata dia. Yesus itu kan coba nih dibacakannya lah ayat kan mengenal utusan kata dia. Ingat aku sih segar-segar. Uni Rifana sebentar nih supaya dia lebih panas Immanuel nih. Tolong dibuka Bang, digedein Bang. Jadi kangen aku sama segar-segar. Nah, ini kita yang ngomong ya tentang palsu ini atau enggak ya. Ini di Markus 7 16. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kita klik. Oke ya. Kita tafsirkan menurut kekristenan Yerusalem. Tolong dibacakan, Bang. Kebanyakan naskah tidak memuat ayat ini sehingga ternyata tidak asli dalam Markus. Nah, kalau tidak asli apa? Ya Allah, aku lapar kali pengen makan Kristen, tapi kok jumpa kayak gini. Ya kan? Nggak bisa nggak? Cariin lah aku satu oten aja. Siapa yang bisa nyariin oten? Aku TF loh 300.000 nih. Uni tadi itu pas dia bilang, aku juga bisa. Kalau Uni Rifa mengatakan kitab kami palsu, aku juga bisa mengatakan. Aduh, langsung gatal mulut dia. Aku mau sebutkan riwayat Qiraah Sabah ini langsung sama dia nih. Riwayat dia mau pilih tinggal riwayat siapa? Riwayatnya Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, siapa? Ibnu Amir. Kita terlalu tinggi loh. Kayaknya kita harus ini loh. Kayaknya kita harus ikuti cara Yesus loh. Ini ya. Enggak. Aku kayaknya harus ikuti cara Yesus. Apa itu? Mengosongkan diri. Iya loh. Itu siapa? Ini di Markus 7. Mana? Itu ayat 16-nya ada kan? Mana? Itu di atasnya Uni. Siapa? Enggak tahu. Yuri. Bang? Yuri. Cewek apa cowok itu? Ini dengar ya. Halo, tes. Di Markus 7 ini 16 ada ya. Kita lihat di Basic English. Kok nggak ada tuh? Dulu Bang. Malam abang-abang. 15, 16-nya kosong, terus 17 tuh. Tuh, kemana 16? Hancur udah. Oke ya. Tuh. Bukan ini. Lanjut. Siapa lah dulu Bang? Oke, malam Pak Yuri. Malam Bang. Oke. Ada yang mau disampaikan atau menyambung yang tadi? Menyambung yang tadi nih Bang. Iya, silakan. Itu Immanuel kenapa kok kayak dikeroyokin gitu Bang? Bentar. Abang Kristen atau Islam? Abang Kristen atau Islam Bang? Kristen ya? Islam. Oh gitu. Jadi bukan keroyok sebenarnya. Jadi gini ya Bang ya. Kalau kita kan di sini emang berusaha bicara satu-satu. Karena kita kan di media sosmed ini kan nggak bisa kalau kita ngomong sambung-sambung banyak gitu kan. Jadi ketika kita bicara, dia bicara, ya karena gini, kita kan nggak mungkin membiarkan penyesatan dan kebodohan dia ada di publik. Tugas kita ini kan harus mengedukasi, mungkin tidak mencerdaskan, mungkin tidak apa-apa lah, tapi setidaknya menginformasikan sesuatu yang benar. Nah, ketika kita berbicara, dia pun berbicara, kita kan tidak akan dapat poin gitu. Apalagi yang dia bicarakan adalah kitab suci, Al-Quran dan kitab suci dia. Informasi yang dia coba bagikan itu informasi penyesatan berkaitan dengan keilmuan.
gitu ya. Itu hak setiap manusia tanpa beragama pun kita punya hak untuk memberangus kebodohan. Nah, yang coba dia lakukan tadi adalah memperbodoh manusia yang nonton di sini gitu. Oh ya, dia sempat bilang apa memang? Ya dia bilang kalau dia kitab dia punya autograf. Masa abang nggak nonton? Abang kok nanya sama saya? Abang tadi nggak nyimak. Abang berarti aneh lah abang ini. Abang bilang kami keroyokan tapi abang nggak tahu kronologinya. Bang, abang nanya bang, ya kan? Abang nanya, ya mohon izin. Kami punya kewajiban untuk menjawab dan tadi sudah diwakili sama Uni. Saya rasa sudah clear. Ada lagi yang mau ditanyakan bang? Enggak ada, itu aja bang. Oke. Karena saya belum dengar si. Belum dengar Immanuel. Kayaknya ditutup. Ketutup terus. Iya. Bukan ketutup terus. Di sini itu ya kita berusaha untuk bahkan Anda tahu tidak, ini room Muslim ini adalah salah satu room yang mencoba menghargai orang-orang Kristen ya, mencoba gitu. Jadi kalian kalau yang nggak tahu, yang baru nonton, terus nggak ngerti apa-apa gitu kan, saya rasa mending nyimak dulu di bawah deh gitu, nyimak di bawah. Saya pikir abang naik ke sini mau diskusi karena ini room diskusi bang. Oke, Oni, bisa saya ini. Oke, Pak, ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira berkaitan dengan konteks tema? Oke, nanti minta. Kalau nggak ada lagi, belum sempat. Oke, kalau belum siap ya kan, Anda nanti minta permintaan lagi aja, Pak ya. Kalau mau naik lagi, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang yang paling gak suka buang-buang waktu nih. Maaf nih, guru-guru yang lain. Maaf guru yang lain. Aku duduk nih tadi lagi baring, aku lagi langsung duduk, aku kirain keras, ternyata cuma nanya gitu doang. Enggak, aku shock loh, masih shock loh. Aku nggak tahu kalau Immanuel tuh nggak tahu kalau autografannya nggak ada gitu. Masih shock aku sampai sekarang. Nggak, aku masih rindu kali seger-seger loh, sampai aku pikir ya apa ya namanya, kayak kok bisa hidup aku kok kayak gini gitu loh, ketemu sama oten-oten kayak gini gitu loh. Enggak, aku tuh tadi tuh pas Uni bilang, aku tanya dulu aku tanya kau kuliah, kau pernah kuliah enggak? Jangan dingin, aku udah curiga tuh, kayaknya enggak pernah kuliah nih orang nih, jadi dia enggak tahu apa itu scholar, dia enggak tahu apa itu autograf dan segala macam. Pakai ketinggian Uni tadi tuh ngomongnya. Iya, percuma lah aku ngomong. Selamat malam Pak Gus Diri. Selamat malam Pak Gus Diri. Iya, selamat malam. Iya, maaf, izin dari Kristen atau dari Muslim, Pak? Muslim tapi yang belum paham. Oke, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Iya. Maaf ya, Pak. Tiba-tiba kamu bilang kami mengolok-olok, berarti kamu bohong. Pertama kamu berarti nonton dari tadi. Jadi kamu tidak mampu menjawab pertanyaan saya lah. Terus kamu bilang kami ngolok-ngolok gitu loh. Padahal saya sejelasin bahwa si Immanuel itu ketika naik ke atas, dia tidak bisa berdiskusi dengan baik. Contoh, ketika orang berbicara, dia juga masih bicara. Saya juga harus jelaskan ini dong. Kenapa? Ini kan juga kita nggak mau juga dong dianggap room Islam itu sama kayak oten ya, mohon maaf ya. Bagaimanapun juga kita punya tanggung jawab untuk luruskan. Nah, satu ya, yang kedua, ini tuh room debat, room diskusi, bukan room curhat, bukan room kalian nangis-nangis, bukan ya. Dan saya juga ragu kalau Anda tuh Islam gitu loh. Kenapa? Banyak orang yang malu mengakui agamanya Kristen karena dia tahu ketika berhadapan dengan umat Islam itu pasti hancur biasanya, ditanyai tentang imannya. Banyak yang ngaku-ngaku tuh jadi Islam padahal dia oten gitu. Tapi ya udahlah ya. Saya jadi rindu segar-segar lah. Tolonglah kembalikan segar-segar ke peradaban. Seger-seger lagi Uni. Kayaknya kangen sama dalam banget ini Kang Yan. Iya. Aku pernah diskusi sama seger-seger tuh ya, jujur ku bilang ya. Jadi ketika aku diskusi sama seger-seger, dia masih bisa bahasa manusia loh, walaupun maksud aku tuh kupikir dia ngak, kupikir itu yang ngerti, tahu-tahu mungkin dia juga nggak tahu kali seger-seger. Dia tuh jenis orang hutan. Jadi seger-seger dia sejenis pemakan ketombe ya kan. Jadi dia tuh ngerti bahasa orang. Nah,
ketika aku tanya sama dia, coba apa bedanya utusan untuk ngerti dia, paham dia kan, wah keren nih orang dari kasta Dalit tapi paham gitu kan. Nah, kupikir nih adalah kasta terendah. Kat Romli bunyi noise di mute dulu. Ternyata malam ini ada yang lebih rendah lagi. Nah, aku pikir ya kan, lu ternyata. Sebenarnya dulu nih, ngerti dia akan nanya apa itu nih, kan tinggal nanya gitu loh, susah gitu. Aduh. Ya Pak Gus, silakan Pak Gus, izin yang lain. Ada yang mau ditanyakan atau apa? Karena ini di bawah, maaf banget ada yang antri Pak. Iya, ini mau tanya ini tentang akal dan iman ini. Apa bisa diakal tentang iman ini? Mas, ini kayak Habib Pol Pot nih suaranya. Bisa enggak, bukan Habib Pol Pot, bukan. Gini, kalau memang tidak bisa iman itu diakali, Allah tidak akan memerintahkan kita untuk afala ta'qilun, Mbak. Jadi perintah berakal itu Al-Qur'an, Mbak. Iman kita yang menyuruh kita untuk berakal. Itu, Pak. Oh, gitu ya. Iya, makasih atas jawabannya. Karena itu perintah Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu pertama mentadabur atau mengamati, kemudian taqilun atau berpikir atau berakal, kemudian tafakkur, merenungkan atau berpikir, itu sama saja lah kurang lebih. Nah, apakah bisa iman itu? Iman itu kan definisinya bukan jadi kadang-kadang gini ya Pak, bedakan antara beriman dengan konteks imani. Itu berbeda. Bedakan juga dengan memikirkan dengan akal dengan mengakal-akali, itu beda Pak. Kalau Kristen itu konteksnya imani dan mengakal-akali. Kalau umat Islam itu beriman dan berakal. Dan itu sejalan Pak, seiring berjalan bergandengan tangan itu. Beriman dan juga harus berakal. Nah kalau Kristen imani dan diakal-akali. Saya bisa buktikan itu, gitu Pak. Iman itu kan keyakinan Pak. Bukan Pak. Kalau kita bicara iman dan yakin itu beda Pak. Bapak mungkin kalau secara saya menggunakan definisi ulama aja ya. Iman itu artinya adalah ikrar bilisan, diikrarkan dengan lisan, ditasdik di bil kolbu, dibenarkan di dalam hati, lalu dibuktikan dengan perbuatan. Itu definisi iman dalam perspektif Islam. Kalau iman yang di KBBI itu artinya percaya, kemudian saya beriman kepada Bang Yans, saya percaya kepada Bang Yans gitu. Tapi kayaknya Bapak itu Kristen lah, karena orang Kristen yang mendefinisikan iman itu kayak gitu. Lah, aku turun. Aku mau bertanya tentang akalnya. Apakah Tuhan pencipta alam semesta ini yang menciptakan gunung, menciptakan alam semesta keluar dari ibu seorang perempuan? Itu akal subjektif itu. Karena bagi mereka itu pada saat manusia tuh Yuri naik lagi tuh Yuri tuh. Terserah aku pasrah. Enggak, klarifikasi dulu kalau saya diizinin forum. Kalau saya diizinin forum, saya klarifikasi dulu ya. Mohon izin ya semuanya. Ngantuk. Tolonglah, enggak ada gitu dosen yang belajar. Di bawah ujian udah selesai. Aku udah bisa udah. Ujian udah selesai. Oke, Pak Yuri, mohon izin ya Pak Yuri ya. Begini Pak. Saya mau klarifikasi dulu karena begini loh. Ini room untuk debat lintas iman atau tanya jawab lintas iman. Kalau kita sesama muslim, maka ada room lain yang sifatnya kajian. Ada juga yang memang ngaji. Nah, sebelum itu, untuk menghindari kesalahpahaman saya mohon izin, saya ulang lagi pertanyaan saya. Bapak muslim atau Kristen? Muslim. Muslim. Boleh Pak ya, bukan saya mau merendahkan Bapak ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Dua di antara dua sujud Pak? Dua di antara dua sujud. Doanya. Doa di antara dua sujud, silakan Pak. Kau baca pula doa Mas. Enggak, gini aja. Oke. Enggak, bukan gini Pak, dijawab dulu Pak. Supaya gini. Saya menghindari gesekan Pak. Saya menghindari gesekan antara sesama saudara muslim. Oke, doa di antara dua sujud Pak. Silakan. Itu Anda lakukan loh 5 waktu sehari itu.
berapa rakaat coba? Totalnya 17 kalau nggak salah ya, Gurunda Dio. Oke. Ya betul. Doa di antara dua sujud. Jadi gini, kalau abang bilang doa di antara dua sujud. Wah. Tahu mana, Bang? Oke, Anda kalau begitu tidak ada kepentingan yang substantif untuk berbicara di atas, ya. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Kami menunggu yang lain. Banyak antri di bawah. Assalamualaikum. Kenapa ya kok nggak? Kau baca aja. Jadi kau baca aja. Kau baca ini aja. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, itu kau baca itu. Itu nyamar-nyamar aja kau. Indah, aku itu kanda Jero itu hoten itu. Kok banyak kali yang malu jadi Kristen ya, sampai nggak mau ngaku lu. Masih bagus loh. Si pangeran itu buka komal kalau dia curiga disuruh baca doa iftitah, tahiyat akhir, tahiyat awal. Sampai lebih parah. Ada yang ngaku oten kanda Jero, ada yang ngaku oten, ditanya sholat jenazah berapa rakaat? 4 dijawabnya, kan goblok. 4 rakaat. Ruku sujud. Terus saya tanya gini, coba baca bacaan sholat ruku saat bacaan sholat jenazah ruku. Ya kayak biasa aja bacaannya, Bang. Oh gitu. Jadi ada ruku. Enggak, tapi itu terlalu tinggi sih. Kadang ada juga loh umat Islam yang benar-benar umat Islam yang jarang sholat tuh nggak tahu itu. Coba kalau tanya itu niat doa di antara dua sujud atau niat sholat subuh aja. Niat sholat subuh aja. Itu kalau nggak tahu tuh udah parah itu. Itu umat Islam kalau seandainya di Islam gitu. Uni tahu pernah ada kisah itu waktu teman-teman masih waktu kejadian kerusuhan di Ambon itu. Jadi ada otet ditanya gini, udah terjebak nih. Udah terjebak dia, ditanya Acang atau Obed, karena kalau Acang itu kan Hasan kan Muslim, kalau Obed itu Robert. Acang apa Obed? Acang, kata dia. Acang, syahadat, suruh syahadat kan. Coba dia baca apa coba ini? Apa? Ya Toiba. Enggak. Kalau gini loh. Disuruh syahadat dia baca ya Toiba. Gila. Kalau aku tuh mikirnya gini ya, Bang. Gini ya. Pertama gitu kan, kenapa sih mereka takut gitu mengakui agama mereka? Yang itu jadi pertanyaan juga gitu kan. Yang kedua kayak minder gitu dengan agamanya gitu, kayak seolah najis sekali beragama-agamaku. Nah, aku memang gini ya, dulu pernah ini jujur ya. Dulu pernah ada saudara kita tuh Muslim, dia benar-benar Muslim loh. Pas ditanya tasyahud akhir tuh baca apa karena dia jarang sholat, mungkin dia nggak tahu itu beneran. Makanya aku khawatir teman-teman tuh kasih jangan yang sulit-sulit lah. Takutnya dia betul-betul Muslim tapi jarang sholat gitu, jadi malu gitu ya. Kita mempermalukannya. Nah makanya aku tuh gini, udah niat sholat subuh aja deh. Percaya ya, orang yang tidak pernah melafazkan niat sholat subuh gitu kan, itu dia akan terbata-bata ketika menyebutkan yang versi bahasa Arabnya gitu. Itu saya yakin saya itu, karena kita tahu kok mana orang yang terbiasa mengucapkan atau tidak, walaupun dia Google sekalipun gitu kan. Nanti jadi saya tuh kadang kasihan ya, dulu pernah ada kejadian itu tuh. Saya masih ingat banget tuh, dia Muslim beneran. Pas ditanya tasyahud akhir dia memang nggak tahu kenapa, karena dia panik kan, dia panik ditanya, terus bingung dia ditanya juga kan. Terus dia juga kadang-kadang kan kita kalau sholat itu beruntun dulu baru tahu kan, beruntun. Nah saya tuh kasihannya di situ. Jadi kasih yang mudah-mudah aja lah kalau tes-tesnya itu. Bukan begitu. Kapan hari itu ada namanya Bang Majid. Itu kan seakan-akan diagung-agungkan oleh teman Syiah, oleh teman Ingkar Sunnah, oleh teman Oten. Ketika Majid waktu itu, iya, tapi begitu saya tentang, saya debat lama itu kan. Saya tentang, ayo Majid baca doa tasyahud akhir ya kan. Dia bacanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulahu. Ya kan? Aduh, rasulahu. Aduh. Akhirnya yang foto profilnya itu yang tulisan Arab itu bukan? Ya Majid. Iya Majid, orangnya tinggi besar jenggot itu. Tapi dia istrinya orang Jawa Barat itu. Iya. Dia itu pernah nantang aku bahasa Arab, Bang. Dia nantang bahasa Arab. Terus aku bilang jangan kau pakai bahasa Arab, nanti mencret kau, aku buat di sini, aku bilang gitu kan. Pakai bahasa Arab dia, Bang. Sekalinya aku layanin pakai bahasa Arab pusah. Dia bilang apa? Antahimar katanya. Ya Allah ya Rabbi. Iya. Kamu keledai.
Iya, aku bilang tadi kau ngajak aku pakai bahasa Arab, aku kasih kau bahasa Fusha, mencret kau. Terus dibilangnya maki-maki dia bang, anto himar, anto bodoh, anto tolol gitu. Iya. Oh begini terus nyatanya orangnya. Waktu itu kan baca ayat keliru-keliru itu, yang tiku dibaca yang tuku, ya Muhammadun dibaca Muhammadin, itu ada panjenengan juga kayaknya waktu itu di roomnya siapa itu? Iya, aku baru ingat, iya. Iya, itulah. Terus saya tanya, apa Al-Quran itu ngomong dia sakar Al-Quran itu firman Allah. Iya, siapapun bilang bisa. Coba